Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 bagian ke-11 ini adalah kebangkitan Jura, dan akhirnya dia menemukan tempat di mana Naruto sang Hokage itu disembunyikan. Sebelumnya adegan terjadi ketika Jura sendiri sudah dianggap kalah oleh Kawaki dan Borushiki. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di sana. Ya, rantai itu berbunyi dan Borushiki Momoshiki menyadarinya. Jura tersadar lagi. Kawaki Anta itu juga langsung bersiap nih. Dia kemudian berkata, "Sialan monster ini, harus berapa kali dia tak pernah menyerah. Apa kita langsung ledakan saja kepalanya itu?" Di saat itulah Jura buka matanya dan tersenyum. Dia kemudian berkata, "Aku akui kalian berdua memanglah luar biasa dan mampu menahanku pada titik seperti ini. Aku kagum dengan kekuatan kalian, Otsutsuki." Nah, Borushiki yang tanpa ampun itu langsung mendekat. Dengan ekspresi dingin itu dia menarik kembali kusanaginya dan langsung mengarahkan pada leher Jura. Dia kemudian berkata, "Kau ini berapa kali tak mengenal kata menyerah? Dari mana semua energimu itu berasal? Apakah Jubi itu belum habis cakra kau gunakan? Atau di mana keberadaan inti Jubi itu tersisa?" Momen itu membuat Jura sendiri tersenyum seperti Joker nih ke arah Borushiki. Kemudian dia tertawa dan mengatakan sebuah perkataan yang salah membingungkan. Tidak ada Jubi, yang ada adalah Jura. Kau bisa temukan monster itu jika kau mengalahkan seseorang yang kau anggap monster ini kan? Padahal kita bertiga itu sama-sama monster. Adegan itu menciptakan ketegangan yang terjadi dan suasana intens terjadi. Tiba-tiba Jura terdiam, melihat ke arah Kawaki itu, kemudian ke arah Boruto pula. Di sana terasa ada guncangan nih, dan tiba-tiba Jura berkata, "Woi kalian semuanya, apa kalian tuh bodoh mengira aku sudah kalah dengan segitu gampangnya? Aku adalah pemimpin ego Jubi. Aku menguasai sesuatu dengan menarik dibandingkan yang lainnya. Sangat konyol jika aku kalah dengan mudahnya." Borushiki dan Kawaki menjauh. Tiba-tiba energi besar tuh keluar nih. Tubuh Jura memperlihatkan aura yang terpancar seperti sinar tersebut. Sementara Borushiki melalui Momoshiki di dalam hatinya berkata, "Boruto, ini kekuatan yang aku kira God Otsutsuki tadi. Itu berarti saat itu kita berhasil menyerangnya dengan cepat. Kemampuan itu belum jadi keluar, atau memang hanya sebuah gertakan. Sekarang ini dia menunjukkan lagi dengan aura yang lebih besar tersebut." Lalu Borushiki berkata kepada Kawaki, "Kau Kawaki, kekuatan Jura itu bukanlah main-main. Dia menunjukkan pada kita seperti apa kemampuan God Otsutsuki." Nah, Kawaki hanya merespon diam dan mengamati itu. Dia kemudian berkata, "Kenapa aku merasakan dia itu menakutkan? Ketambahan dia punya kekuatan yang mirip sepertiku." Tiba-tiba Jura lepas dari rantai itu. Energinya menyala merah keunguan seperti khas cakra dewa. Efek tersebut membuat Jura itu seperti membangkitkan kekuatan barunya, dan luka-luka di sebelah Borushiki kembali sembuh. Nah, Jura kemudian memerintahkan para Sumeaka untuk kembali datang dan menyerang. Dia bahkan memberikan energi tambahan pada para Sumeaka untuk menghadapi Kawaki dan Borushiki. Kawaki yang tadi agak gugup merinding nih dengan kebangkitan Jura yang berkali-kali itu, dia memperlihatkan ekspresi yang bingung dengan apa yang sudah terjadi. Tanpa dia sangka-sangka, Jura sudah mengepungnya dengan para Sumeaka berevolusi lagi atas tambahan cakra Jura itu. Para Sumeaka langsung berlarian dan mengeroyok Kawaki. Mental Kawaki yang agak goyah itu tiba-tiba terkena sebutan ekor dari Sumeaka itu, dan dia langsung jatuh ke tanah. Kawaki yang panik itu melesat terbang ke atas nih. Dia ledakan mereka semuanya dengan karma power Daikokuten. Mereka hancur, tapi Kawaki terlihat terengah-engah tuh. Borushiki melihat Kawaki merasakan jika Kawaki sudah hampir mencapai batasnya itu. Dia berkata, "Are you okay, Kawaki?" Sementara itu dalam pertempuran yang berbeda di dalam area kedua, Sarada itu masih intens melawan Hidari dalam jual beli serangan. Mitsuki yang tadinya terjatuh, dia giliran menganalisa sambil melihat pertarungan Sarada yang luar biasa dengan Mangekyo Sharingannya itu. Jura bahkan saya memanggil para Sumeaka untuk menyerangnya nih. Dia menggunakan teknik katon baru yaitu Baku Furanbu dan membuat api itu serasa memutar. Dalam pertarungan yang intens itu, Sarada dalam membawa pertempuran tersebut ke momen yang baik untuknya. Serangan kombinasi dengan genjutsu dan pukulan-pukulan telak Sarada lancarkan nih. Teknik Sarada itu bahkan diperlihatkan oleh Hidari juga, seakan-akan malah menguasai pergerakan Sarada lebih lanjut loh. Panel langsung kembali pada Borushiki. Di sana mereka tuh malah saling adu mulut dengan Boruto yang menginginkan kembali tubuhnya itu. Nah, namun Momoshiki hanya mengatakan untuk diam saja.
saja karena lawannya itu adalah seorang God Otsutsuki dan Boruto dirasa akan sangatlah kesulitan menghadapi entitas yang dianggap di atas Otsutsuki. Sementara itu Kawaki yang masih terus diserang oleh Sumiyaka sendiri, entah apa maksudnya ini nih. Sepertinya Jura sekarang mengarahkan pola serangannya pada Kawaki karena dia juga merasakan cakra aneh pada Kawaki dan teknik-tekniknya terbilang mirip dengannya itu loh. Para Sumiyaka menggunakan beragam kemampuan membela diri dan menghilang pada cakaran Koti itu, muncul dan keluar tanpa henti dalam pertarungan yang tidak menguntungkan bagi Kawaki sendiri. Tiba-tiba sosok Sumiyaka dengan mata Rinnegan yang mirip dulu itu pernah ia lawan muncul mendadak di belakangnya. Dia langsung mukul wajah Kawaki hingga akhirnya dia tersengur ke tanah nih. Kawaki ternyata berdaya di sana dan karmanya nampak menghilang. Ini menandakan energinya sudah cukup terkuras pada pertempuran panjang ini. Nah, Boruto kemudian diserang para Sumiyaka itu yang lebih banyak lagi dari Kawaki. Tiba-tiba pemandangan Borusuke terhadap Jura itu menghilang. Dia menghilang. Tiba-tiba dia sudah di belakang Kawaki dan mencengkram lehernya dan kemudian dia mengarahkan tangannya kepada Kawaki. Jura tiba-tiba mengaktifkan dojutsunya itu untuk membaca pikiran Kawaki itu. Nah, kenapa kekuatan begitu mirip dengannya? Dan tanpa disangka-sangka dari pikiran Kawaki ternyata Jura merasakan bocah ini punya hubungan yang kuat dengan Naruto Uzumaki. Ah, bagaimana bisa? Sepertinya aku punya kesempatan di sini. Borusuke kemudian secepat mungkin menggunakan Kusanagi Shiden untuk menebas para Sumiyaka itu. Dia berusaha untuk membantu Kawaki. Tiba-tiba dia mendengar suara Jura tertawa. Akhirnya aku mengetahui di mana tempat keberadaan Uzumaki Naruto. Kawaki yang panik itu kemudian berkata, "Eko Monster Jubi, bagaimana kau bisa tahu di mana keberadaan Hokage itu?" Jura kemudian mengungkapkan rahasianya. Bos, setelah dia membangkitkan energi God Otsutsuki, feeling dia merasakan kau punya hubungan yang kuat dengan seseorang dan ternyata itu adalah Hokage ke-7. Aku akhirnya bisa mengungkapkan rahasia dan menemukan keberadaan Naruto Uzumaki itu di sebuah dimensi yang kau sembunyikan, Kawaki. Bersiaplah, aku akan segera ke sana dengan caraku sendiri karena aku sudah menandai lokasi dimensi itu barusan. Tetapi aku tetap membutuhkan informasi dan juga kemampuanmu. Mereka Borusuke dan Kawaki kaget nih, tiba-tiba Jura terlihat melakukan sesuatu. Apa yang dilakukannya kepada Kawaki nih? Dan episodenya berhenti sampai di situ. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-11. Jura akhirnya tahu tempat di mana Naruto disembunyikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto yang paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Okay, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.